Bisakah cacing dikirim dalam kondisi kering atau bentuk lainnya gitu? Ya prinsipnya bisa, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya bisa. Di sini yang saya sampaikan aja untuk menjawab pertanyaan ini ya, cacing dalam kondisi kering itu bisa, khususnya teman-teman yang jaraknya jauh, misalkan luar provinsi atau luar pulau gitu. Pengiriman cacing memang kan bagus kalau dalam keadaan kering gitu ya, dalam keadaan kering gitu. Kenapa kok kering? Supaya lebih mudah untuk handlingnya, karena perbandingan kering dan basah itu kan 1:9. Jadi kalau panennya misalkan 1 kintal itu bisa dikonversi menjadi sekitar 8 sampai 12 kilo kering ya, 11-12 kilo kering ya. Itu kalau cacing kering, kiriman cacing kering. Yang kedua, kenapa sih kok cacing kering perlu kita rekomendasikan? Karena akan memudahkan manajemen panen. Jadi misalkan hari ini kita panen cacing 10 kilo ya, itu bisa dikeringkan menjadi mungkin 1,1 kilo. Besok panen lagi 10 kilo, dikeringkan jadi 1,1 kilo. Nah, jadi memudahkan manajemen panennya. Nanti setelah 1 bulan baru dikirimkan gitu ya. Itu kenapa kita juga merekomendasikan sistem pengiriman berupa cacing kering, khususnya mitra-mitra yang jaraknya jauh ya, luar provinsi atau luar pulau gitu. Nah, di sini saya langsung aja saya berikan ini aja ya, gambaran umum aja bagaimana cara kita membuat cacing kering gitu. Ya, yang pertama ya, itu cacingnya dibersihkan dari medianya. Ya, setelah dibersihkan itu cacingnya dicuci ya, supaya lebih bersih ya, dicuci. Kemudian setelah dicuci, nah cacingnya direbus gitu. Kenapa kok direbus? Nah, supaya cacing ini sifatnya lebih liat ya. Kalau tidak direbus Bapak Ibu sekalian, itu ketika di oven atau dijemur itu cacingnya pembuluh darah, cacing itu pecah pembuluh darahnya ya, sehingga nanti cacingnya itu sifatnya jadi kayak lengket, kayak peyek gitu ya. Karena apa? Karena darahnya pecah, membuat cacing itu lengket satu sama lain. Nah, supaya darahnya itu tidak pecah maka direbus dulu. Kalau sudah direbus itu cacingnya bentuknya utuh gitu ya. Nah, berapa lama direbus? Itu sampai setidaknya sampai ini mendidih ya, sampai cacing itu naik ke atas. Biasanya direbus beberapa lama, cacingnya naik ke atas. Lah itu waktunya kita mulai ambil ya, kita ambil dari tempat perebusan. Tujuan perebusan adalah memastikan bahwa cacing itu liat dagingnya. Nah, kemudian setelah direbus ya, kemudian cacing diangin-anginkan sebentar ya, dengan sebentar atau ditiris gitu namanya, ditiriskan. Nah, saat ditiriskan ini kita sedikit mulai membantu penguraian, diurai ya, karena kalau direbus tidak diurai rekan-rekan, itu cacingnya nempel ya. Setelah direbus itu nempel. Nah, diurai sebentar secukupnya aja, baru setelah diurai atau ditiriskan, diurai tadi itu ya, dimasukkan ke oven untuk dikeringkan di mesin oven itu. Kemudian di oven ini oven itu dilakukan tidak sekaligus ya, setidaknya 2 kali pengovenan. Oven 1, kemudian setelah 3 sampai maksimal 4 jam dikeluarkan dulu,
Nah, kemudian karena di oven itu, kalau di oven itu kan cacing masih ada yang masih nempel-nempel begitu ya, saling satu sama lain saling ikat gitu. Dan itu kita urai sebentar. Kemudian kita oven yang kedua. Nah itu sambil diratakan, ya, diratakan. Jadi oven yang kedua itu memastikan bahwa tidak ada cacing yang gosong, tidak ada cacing yang lengket begitu ya. Nah, oven yang kedua ini lebih kurang sekitar 2 jam gitu ya. Jadi oven pertama 3 sampai 4 jam, ambil dulu, diurai dulu, dibalik ya. Kemudian masuk oven yang kedua lebih kurang sekitar 2 jam ya gitu. Nah, kemudian setelah itu baru cacing dikeluarkan, kemudian siap untuk dikemas ya. Pengemasan itu cacing bisa langsung dimasukkan ke kantong-kantong plastik ya, kantong plastik. Kemudian kantongnya bisa dikemas 1 kilo atau 2 kilo atau 2,5 kilo ya, silakan. Kemudian disil ya, disil apa itu namanya, supaya kedap udara. Karena kalau tembus udara itu cacingnya itu bisa kena jamur, cacingnya bisa apa itu apa ya namanya itu ayam, kalau bahasa itunya ayam gitu ya, bahasa umumnya itu. Nah, jadi disil, dimasukkan ke dalam kantong plastik yang tebalnya lebih kurang mungkin sekitar setidaknya itu 0,8 mili ya, 0,7 0,8 mili. Nah itu kemudian disil. Nah, silakan kemudian disimpan. Masa penyimpanan itu bisa lebih kurang sampai 6 bulan sampai 8 bulan untuk penyimpanan cacing kering ini ya, dalam kondisi kedap udara tadi itu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah membuat cacing kering ini dengan packing yang benar, silakan dikirim. Pengiriman bisa menggunakan ekspedisi yang gampang yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan pos, bisa menggunakan ekspedisi kereta api atau JNT, JNE dan sebagainya ya. Itu cara pengiriman model cacing kering gitu. Ya, mungkin itu jawaban yang bagaimana pengiriman dalam bentuk kondisi kering. Terima kasih. Terakhir, Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, ini pertanyaan apa ya, alternatif yang lain ya, pemanfaatan cacing gitu. Pak Adam, ada nggak alternatif lain pemanfaatan cacing? Misalkan cacingnya tidak dikirim gitu ya, kita pakai sendiri gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan prinsipnya dulu. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, cacing itu dibutuhkan segala bidang. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi baik untuk pemanfaatan pasar sekitar, misalkan pemancingan, pakan ikan hias, pakan burung yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Jadi dibutuhkan oleh pasar yang sekitar ya. Itu pertama, kalau misalkan memang alternatif tidak dikirimkan ke RAJ gitu ya, mau di alternatif yang lain gitu, silakan, itu masih sangat memungkinkan. Yang pertama, cacing ini bisa dipasarkan di pasar terdekat di area Bapak Ibu sekalian. Untuk posisi cacing segar itu bisa dipasarkan di pemancingan terdekat untuk pakan burung dan pakan ikan hias. Nah, itu yang pertama, langsung ke pasar. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan cacing ini untuk suplemen hewan atau ikan peliharaan sendiri ya, sebagai suplemen, bukan sebagai pakan pokok. Misalkan Bapak Ibu punya ayam ya. Ayam, Bapak Ibu bisa membeli pakan yang murah misalkan ya, tapi ada terapi cacing ya, untuk merangsang pertumbuhan, untuk meningkatkan imunostimulan, untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, itu seperti itu. Cacing segar dicampurkan ke pakan ayam
ya. Mungkin setiap 1 kilo kita kasih beberapa ekor cacing, kemudian diberikan ke ayam. Nah, itu cara alternatif pemanfaatan cacing untuk keperluan sendiri, ya, ke ayam, ke bebek gitu ya. Jadi cacing digunakan sebagai suplemen, bukan sebagai makanan pokok, ya gitu. Jadi ke bebek juga begitu, kita buat sentra untuk bebek itu ya, ada katul dan sebagainya. Kemudian kita tambahkan cacing segar beberapa ekor. Kalau terapi ini dilakukan secara rutin, maka peternakan atau perikanan Bapak Ibu akan lebih maksimal begitu. Atau Bapak Ibu juga bisa menawarkan cacing segar ini untuk misalkan ya, ada pembudidaya ikan lele di sekitar, pembudidaya ikan lobster, pembudidaya ikan belut, ya, atau budaya-budaya yang lain gitu ya, itu bisa. Jadi dalam keadaan segar, sekali lagi ini cacing kalau untuk ikan bisa dijadikan sebagai pakan utama atau bisa juga sebagai pakan suplemen. Kalau untuk belut pakan utama, kalau lobster pakan utama, tapi kalau untuk lele mungkin sebagai suplemen. Karena lele itu pakan utamanya bisa dari macam-macam bahan, tapi bisa kita tambahkan beberapa ekor cacing segar untuk suplemen. Tujuannya adalah untuk merangsang sekali lagi nafsu makan, merangsang imunostimulan, kekuatan tubuh, dan merangsang pertumbuhan. Gitu. Atau Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan begini, Pak Adam, kalau saya punya sapi, punya kambing, bisa nggak cacing digunakan untuk keperluan itu sendiri? Bisa Bapak Ibu sekalian. Itu alternatif, sekali lagi prinsipnya, cacing bisa digunakan untuk segala bidang. Untuk sapi Bapak Ibu, untuk kambing Bapak Ibu, ya, cacingnya bisa direbus, ya. Airnya rebusan itu bisa dicampurkan dengan campuran untuk makanan sapi atau makanan kambing dan sebagainya, gitu ya. Itu untuk keperluan itu. Atau mungkin Pak Adam, saya tidak punya peternakan, saya tidak punya perikanan, saya tidak dekat dengan pemancingan dan sebagainya, tapi saya punya sawah. Bisa nggak cacing digunakan untuk sawah? Silakan. Silakan cacing direbus, ya. Apalagi kalau cacing itu difermentasi, cacing di jus, kemudian difermentasi, kemudian cacing ini setelah difermentasi selama setidaknya 3 hari atau 1 minggu. Hasil fermentasian cacing ini itu bisa dicampurkan atau bisa dikocorkan atau bisa dipupukkan di lahan Bapak Ibu sekalian. Atau bisa jadi fermentasi cacing cair ini Bapak Ibu campur dengan air, disemprotkan ke sawah, ke daun, ya, ke padi gitu ya. Atau ke pertanian dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Jadi ini sebetulnya ini adalah harapan kita semua bahwa cacing ini memang akan bermanfaat untuk segala bidang, alternatif akan banyak kita menjadi pilihan. Mungkin dari beberapa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu pertanyaan berkenaan dengan alternatif lain pemanfaatan cacing, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.